Heyo Bre, selamat datang di channel review film dunia. Di video kali ini bakal sedikit istimewa nih, karena channel ini sudah mencapai 100 subscriber. Terima kasih kepada para subscriber yang lama maupun yang baru, karena setia menanti video-video baru di channel ini. Untuk merayakan hal tersebut, narator bakal ngebahas alur cerita film yang agak lain dari sebelum-sebelumnya nih. Kita akan membahas film Indonesia berjudul Kacaunya Dunia Persilatan, yang rilis tahun 2015. Film ini menceritakan dunia persilatan Nusantara yang amburadul setelah benda pusaka nan keramat hilang dari tempat asalnya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ngobrolin film. Pada narasi awal, diceritakan kalau bumi Nusantara adalah tanah dengan keragaman budaya. Rakyatnya sangat menjunjung tinggi toleransi. Salah satu hal yang menyatukan mereka adalah kesenian pencaksilat yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Pedang pusaka batu langit adalah simbol perdamaian dalam dunia persilatan, karena kekuatan keramatnya yang dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Selama pedang itu berada di tangan-tangan bertanggung jawab, dunia persilatan akan aman saja. Tapi jika sebaliknya, kacaulah dunia persilatan. Di sebuah tempat makan bernama Kedai, ada dua orang yang kita panggil sebagai Rebung dan Petruk yang lagi sarapan. Selesai sarapan, mereka hendak langsung pergi, namun dicegah oleh si abah pemilik warung karena mereka belum bayar. Bukannya bayar, Rebung malah berbuat cunihin pada anaknya, tapi tangannya ditimpuk timun oleh seseorang. Siapa yang berani nempuk teman gua? Woi, Saya. sana. Woi, kita copot aja capingnya. Anak maning. Petruk dan Rebung dihajar oleh seorang pendekar golongan putih bernama Broma Membara. Pas dia mau pergi, Tapi bang, abang kan mau bayar. Oh, saya pikir gratis. Kan sudah saya bantu. ayah wae. Di sebuah pasar, ada seorang pendekar golongan hitam bernama Panci Tengkorak. Bukannya jualan, Panci malah berbuat onar sampai satu pasar jadi amburadul. Pindah ke tempat lain bernama Perguruan Keramas. Broma bersama adiknya yang bernama Mantrili dipanggil oleh tetua di padepokan itu yang bernama Beruk Sepuh. Hal yang ditakutkan benar-benar terjadi di sini. Alasan Ki Beruk memanggil Broma dan Mantrili adalah karena pedang batu langit hilang. Dan itu artinya Kacaulah dunia persilatan. menghadapi masalah tersebut, Ki Beruk menyuruh Broma mengumpulkan semua pendekar golongan putih untuk menyelidiki kasus kehilangan tersebut. Di sebuah lembah, terlihat dua orang pendekar yang seperti akan bertarung. Mereka adalah si Buta dari Gua Buat Eluh dan Samurat dari Jepang. Kepanjangannya si Buta dari gua. Buat lu. Pendekar Samurat yang darah tinggi suka emosi. Kurang penyakit asam urat gua memang tinggi deh. Ketika akan bertarung, jahit lunjuk Samurat malah tersayat oleh samurai. Si Buta yang baik hati pun langsung memplester jahit lunjuk Samurat. Tak berselang lama, datang Broma dan Mantrili. Saat si Buta dan Samurat ditanya soal pedang batu langit, Apa kalian tahu kalau pendekar zaman dulu bisa ngelawak juga rupanya. Kayak pejabat sekarang. Beda kalau sekarang nggak lucu lawakannya. Setelah mengetahui kabar tersebut, Buta dan Samurat setuju untuk membantu mencari pedang batu langit. Di rumah Panci Tengkorak, beberapa pendekar dari golongan hitam sedang mengadakan sebuah rapat. Di sana ada Wira Sobling, Siluman Antik, dan Datuk Berdahak. Di rapat itu semua orang terkejut ketika melihat pedang batu langit ada pada Wira. Itu artinya golongan hitam akan berkuasa di dunia persilatan, dan itu jelas bukan hal yang keren. Berpindah ke sebuah sanggar tari, kita bertemu dengan Dewi Kembang Goyang. Tapi tiba-tiba datang Wira yang loba gaya dengan pedang batu langit sampai bajunya bolong-bolong. Malu diketawain, Wira pun menodongkan pedang pada Dewi. Tapi untungnya datang Broma bersama Samurat. Wira Sobling, kau bisa dikenakan pasal KDRP. Silakan kalau mau nuntut. Banyak bicara deh.
Setelah Wira pergi, Broma langsung mengajak Dewi untuk pergi ke perguruan keramas. Tapi di sini, Dewi meminta Broma untuk jadi pacarnya lagi. Mantannya rupanya si Dewi ini. Di perguruan keramas, para pendekar golongan hitam berhasil menaklukkan tempat itu. Saat Mantrili dan Buta sampai, mereka langsung bertarung dengan anak buah Panci. Sementara Ki Beruk bertarung dengan Datuk Dahak. Hantam mereka! Cium. Itu jurus tai kucing. Pala lu! Pala lu! Ya, pala gua nih. Lihat dulu punggung lu. Like this, like this, like this. Mantrili, ini dari gua, buat lo. Ketika bertarung, Ki Beruk harus terluka setelah Datuk mengeluarkan dahak beracunnya. Setelah itu, ia kabur membawa Panci pergi. Di sebuah hutan, Broma, Dewi, dan Samurat sedang istirahat. Broma yang sedang santai harus mengalami hal yang bikin nyesek. Ia ditusuk dari belakang oleh Dewi. Melihat itu, asam urat Samurat langsung naik dan mengejar Dewi. Setelah kejar-kejaran sampai ke pasar, Samurat malah terbuai oleh goyangan selendang Dewi. Ketika Samurat lengah, Dewi langsung menodongkan samurai. Mantrili dan Buta datang di saat yang tepat. Ketika mengetahui kakaknya kenapa-napa, Mantrili langsung menyuruh Buta dan Samurat untuk mencari Broma. Ketika Mantrili dan Dewi sedang bertarung, Datuk Berdahak datang dan langsung membawa Dewi pergi, setelah mendahaki tangan Mantrili. Di tengah perjalanan, Buta dan Samurat berpapasan dengan Panci dan Wira. Kelihatannya sih mereka bakal bertarung, tapi akhirnya... Woi, sini lo. Ada apa, Samurat? Ada tukang rujak. Kukira bakal ngelawan, ternyata cuma mau jajan. Samurat dan Buta pun berhasil menemukan Broma sedang berduaan dengan siluman antik. Di sini, mereka berpikir kalau Broma terkena ilmu pelet, karena sikapnya benar-benar beda dari biasanya. Hei, kamu pasti bukan Mas Bro, karena kamu beda. Saya ini Broma membara. Demi apa? Demi hutan. Hutan apa? Hutan demi. Saya Broma membara. Setelah melihat Broma ketiban kayu, siluman antik pun kabur dari pondok itu. Untungnya, Broma berhasil sadar, dan pedang batu langit masih aman untuk dibawa ke perguruan keramas. Para pendekar golongan hitam kembali mengadakan rapat di rumah Panci Tengkorak. Merasa cara yang kasar kurang mempan untuk merebut pedang batu langit, Panci menyarankan untuk menantang pendekar golongan putih untuk one by one. Siapa yang menang, dia yang dapat pedang batu langit. Karena zaman dulu belum ada WhatsApp, mereka saling membalas surat sampai berhari-hari. Hari untuk one by one pun tiba. Pertandingan diadakan di perguruan keramas. Samurat Jepang versus Panci Tengkorak. Round 1. Fight! Kuat juga lu gendut. Combo attack! KO! Panci Tengkorak wins! Beruk Sepuh versus Siluman Antik. Round 2. Fight! Sliding. Aduh, cinihin. KO! Siluman Antik wins! Mantrili versus Dewi Kembang Goyang. Round 3. Fight!
Senjata makan gue sendiri. Aduh! Ayo! Kamu di mana? Yang di mana? Iya. Si buta win. Di tengah pertarungan, fakta mengejutkan baru terungkap. Ternyata pedang batu langit yang ada di situ palsu. Tapi karena greget, Roma memilih untuk melanjutkan pertarungan melawan Datuk Berdahak. Roma Membara versus Datuk Berdahak. Final round. Fight. Ketika Roma terpojok, ia berhasil menemukan pedang batu langit yang asli yang terletak di antara sajam lainnya. Berkat kekuatan sakti di pedang itu, Datuk Berdahak berhasil dikalahkan, dan secara resmi, golongan putih menang di pertandingan itu. Terus pertanyaannya, tuh pedang kemana aja selama ini? Jadi gini bre ceritanya. Istri Ki Biruk itu mau potong kelapa, tapi nggak ada golok. Akhirnya, dipakai deh tuh pedang batu langit buat motong kelapa. Tapi karena pedangnya tumpul, dia bawa ke tukang asah. Ternyata meskipun udah habis 10 batu asah, 7 gerinda, nggak tajam-tajam pedangnya. Jadi intinya, selama ini itu pedang ada di tukang asah. Gitu bre ceritanya. Ada-ada saja bro ini. Karena urusannya beres, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Selesai. Oke bre, itu dia alur cerita dari film Kacaunya Dunia Persilatan. Jika kalian suka dengan video channel ini, silahkan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.